Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ibu Hidayati SPD dari SMP Negeri 6 Watampone. Untuk mengawali kegiatan hari ini, kita akan awali dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku yang hebat, apa kabar? Mudah-mudahan hari ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap bersemangat untuk mengikuti pelajaran jarak jauh. Untuk hari ini, Ibu akan mengajak kalian belajar bahasa Indonesia mengenai teks laporan percobaan. Ini khusus untuk anak-anakku kelas 9. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas mengenai ciri-ciri dari teks laporan percobaan. Dan kali ini kita lanjutkan dengan menelaah struktur teks laporan percobaan. Oh ya, sebelum Ibu lanjutkan, Ibu akan ingatkan kalian kembali mengenai protokol kesehatan agar kalian perhatikan dimanapun kalian berada dengan melaksanakan 4M. Mencuci tangan di air mengalir, menggunakan masker, menjaga jarak, dan menghindari kerumunan. Semoga apa yang kita lakukan tetap dapat menjaga kesehatan kita. Amin. Anak-anakku, seperti yang kita ketahui, teks laporan percobaan adalah teks yang memberikan informasi kepada pembaca tentang hasil sebuah percobaan. Teks laporan percobaan juga memiliki struktur yang membangun, sama halnya dengan teks-teks yang lain. Jadi apakah struktur teks laporan percobaan tersebut? Baik, mari kita pelajari. Struktur teks laporan percobaan, pertama judul, kedua tujuan, ketiga alat dan bahan, keempat langkah-langkah kegiatan, kelima hasil percobaan, dan keenam adalah kesimpulan. Apa yang dimaksud dengan judul? Judul sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kepala karangan. Jadi, judul dalam teks laporan berada pada awal atau bagian awal dari teks laporan percobaan. Judul teks laporan percobaan juga dapat memberikan informasi awal kepada pembacanya tentang teks yang akan dibaca. Oleh sebab itu, di dalam merumuskan judul teks laporan percobaan ada beberapa syarat yang harus kita perhatikan. Apa itu syarat-syaratnya, anak-anak? Ya, syaratnya pertama adalah judul harus relevan. Relevan artinya judul harus ada hubungannya dengan tema. Harus ada hubungannya judul dengan tujuan. Ya, baik. Syarat berikutnya adalah judul harus menarik. Nah, kalau menarik tentu akan berkaitan erat dengan pemilihan kata atau diksi, agar pembaca memiliki rasa ingin tahu di saat pembaca melihat judul tersebut. Syarat yang terakhir adalah judul harus memberikan gambaran umum. Seperti yang Ibu katakan tadi, bahwa judul teks laporan percobaan harus mampu memberikan informasi awal atau gambaran awal kepada para pembacanya tentang teks yang akan dibacanya. Itulah syarat judul yang harus kita perhatikan di dalam merumuskan judul teks laporan percobaan. Baik, kita kembali ke struktur teks laporan percobaan. Setelah judul adalah tujuan. Dalam melakukan percobaan, tentu kita memiliki tujuan. Nah, dalam hal ini, tujuan teks laporan percobaan adalah
sesuatu yang ingin dicapai dalam percobaan. Misalnya, dalam situasi pandemik seperti sekarang ini, harga sanitizer begitu mahal. Sehingga kita ingin melakukan percobaan, membuat sanitizer dengan harga yang murah. Maka tujuan percobaan kita itu adalah menghasilkan sanitizer yang murah. Oke, berikutnya adalah alat dan bahan. Yang dimaksud alat dan bahan adalah semua alat dan semua bahan yang digunakan dalam melakukan percobaan. Selanjutnya, langkah kegiatan. Apa itu langkah kegiatan? Langkah kegiatan adalah urutan kegiatan atau urutan kerja yang kita lakukan dalam percobaan. Nah, harus diperhatikan anak-anakku. Dalam langkah-langkah ini kita harus memperhatikan urutan kegiatan atau urutan kerja yang harus kita lakukan dalam percobaan. Karena jika kalian tidak memperhatikan ini, kemungkinan saja percobaan yang kita lakukan tidak menghasilkan hasil yang maksimal, bahkan mungkin akan gagal. Selanjutnya adalah hasil. Hasil adalah bagian akhir dari proses percobaan. Misalnya, sebelumnya kita melakukan percobaan membuat slime tanpa borak. Maka hasilnya adalah slime tanpa borak. Nah, hasil dari percobaan ini tentu sangat berkaitan dari langkah-langkah kegiatan yang kita lakukan seperti yang Ibu jelaskan tadi. Bagian terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan adalah bagian akhir dari struktur teks percobaan. Kesimpulan akhir berdasar hasil percobaan. Kalimat kesimpulan pada teks laporan percobaan bisa Ibu berikan contohnya, yaitu seperti berikut. Ternyata dengan menggunakan bahan di sekitar kita, kita dapat menghasilkan sanitizer yang murah. Demikianlah anak-anakku ulasan mengenai struktur teks laporan percobaan. Jadi dapat kita simpulkan bahwa struktur teks laporan percobaan terdiri dari judul, tujuan, alat dan bahan, langkah kegiatan, hasil, dan kesimpulan. Semoga apa yang Ibu sampaikan pada hari ini dapat kalian pahami dan dapat kalian mengerti, dan untuk lebih dapat dipahami dan dimengerti, sebelum Ibu mengakhiri kegiatan ini, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk menelaah struktur teks laporan percobaan. Baiklah, kalian perhatikan teks yang Ibu tayangkan melalui video berikut. Sampai berjumpa pada pembelajaran berikutnya, dan kita akan membahas tugas yang Ibu berikan pada hari ini.
Ibu ingatkan kembali, tetap menjaga kesehatan dengan memperhatikan protokol kesehatan. Semoga kita tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tetap bersemangat untuk melakukan kegiatan kita sehari-hari. Selamat belajar anak-anakku. Semoga kalian dapat melewati situasi seperti saat ini dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi